Leopold. Yang itu menghadap ke dalam, yang inci itu menghadap keluar. Jadi nolnya itu dari tulang siripis sampai puncaknya di mana. Nah, di sini ya, itu nanti kita lihat di bagian dalamnya, berarti tinggi fundus uternya itu 31 ya, tergantung puncaknya ada di mana. Dari tinggi fundus uteri kita bisa menentukan apa? Berapa bulan Usia. usia kehamilan. Taksiran usia kehamilan, taksiran ya karena belum pasti, sama taksiran berat badan janin ya, itu bisa kita deteksi. Berat badan janin. Nah, untuk melakukan level 1 ini ibunya sebelum kita lakukan penentuan tinggi fundus tadi, minta kita menghadap tubuh ibu, kakinya ditekuk. Kedua kakinya ditekuk, baru kita lakukan pemeriksaan. Oke, tinggi fundusnya sudah kita ketahui. Kemudian di level 1 kita juga akan menentukan bagian atasnya ini ada apa. Ya, kita akan raba. Kalau dia lunak berarti dia itu kalau lunak Bokong. bisa bokong. Kalau atasnya ya. Kalau keras itu kepala. Kepala. Keras itu area Kepala. Keras kepala. Keras kepala. Oke, kalau dia kosong Ada berarti dia Melintang. kecil-kecil, yang teraba kecil-kecil, berarti itu tangan, kaki ada kaki atau tangan, berarti itu mungkin ekstremitas. Kalau dia lurus, punggung. Oke, apa yang kita raba? Misalnya kalau dia keras, berarti itu area kepala, ya. Kemudian ke level 2. Level 2 kita akan menentukan bagian-bagian tubuh di mana posisinya. Si bayi. Janinnya untuk menentukan punggung kanan, punggung kiri. puka-puki. Oke, kalau kita lakukan di area terjauh dulu, berarti di Kanan ibu. kanan kita, Kiri ibu. Kiri ibu. Deng. Yang satu tangan, ya tangan kanan itu tangan kiri ya, tangan kiri mendorong, kemudian yang satu tangan kita menelusuri. Apa yang dirasakan? Kalau kosong ada area kecil-kecil itu bagian ekstremitas. Sama ya, kalau dia berbatas tegas bulat itu mungkin kepala. Kalau dia lurus ada batasnya itu mungkin punggung. Untuk sebelahnya, untuk memastikan kita tekan lagi yang di bagian kanan. Yang kiri lakukan perabaan. Oh, begitu. Apa yang dirasakan? Nah, kalau misalnya punggungnya di area sini, yang teraba di sini lurus, berarti ini adalah punggung kiri. Punggung kanan. Puka. Hitungannya adalah dari ibu. Kalau dia di Puka. sebelah kanan ibu itu punggung kanan, kalau dia di sebelah kiri ibu itu punggung kiri. Oke. Udah. Itu di sebelah Level situ. 2. Berarti dia mungkin anggap di sini dia punggung Kiri kanan bebun biar nampak kanan ibu, punggung kanan. Ya, punggung kanan. Kemudian kita akan periksa di level 3. Level 3 Level ini untuk 3. menentukan Jauh kepala dan bokong. jauh kepala dan bokong. Ya. Presentasinya, ya, presentasi bawahnya apa? Presentasi janinnya apa? Oke, ini bisa kita tekan dulu yang di bagian atas, ya kita tekan. Kemudian kita akan meraba pada bagian bawahnya. Oke. Kalau dia sama tadi ya, kalau dia bulat berbatas tegas itu adalah kepala, kalau dia lunak itu bokong, ya. Kalau dia kosong itu punggung. Berarti mencet bawah level 3. Oke. Ini kita rasakan. Ini kelas, ya, berbatas tegas, ya. Ini bagian kepala. Kemudian di sini kita bisa langsung memeriksa DJJ, ya, DJJ. Atau kalau mau kita ke level 4 dulu boleh. Kalau level 4, kalau level 3 1 sampai 3 kita menghadap ke ibu, ya, posisinya gini. Kalau level 4 kita Membelakangi ibu. Level 4 nanti kita lakukan perabaan, ya, palpasi seperti ini. Kemudian kita untuk menentukan apakah kepala janin sudah masuk ke pinggul. pinggul atau belum. Apa tandanya?
kalau dia sudah masuk ke panggul, ya ini tangan kita Tidak bisa. tidak Tidak bersatu, bersatu. ya, tidak bersatu, terpisah ya. Kalau dia masih belum masuk ke atas panggul, pada saat kita raba Masih bisa itu masih bisa jatuh. ketemu. Nah, masih ketemu nih di atas simfisis ya posisinya, di atas simfisis ya, itu berarti kepalanya belum masuk ke pintu atas panggul. Monggo. DJJ. Kemudian kita akan memeriksa DJJ. Pemeriksaan DJJ itu bisa pakai dua. Ini yang manual, kita menggunakan Linex, ya namanya Linex. Yang ini namanya, Apa namanya tuh? ini namanya Doppler. 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 Doppler ya, Doppler. Nah, kalau tadi kita sudah melakukan palpasi, di situ kita bisa memperkirakan punktu maksimum. Punktu maksimum itu di mana titik kira-kira denyut janinnya ada di mana, ya dadanya di mana. Kalau tadi kepalanya di bawah, punggungnya di sebelah kanan, itu kemungkinan dia kan ini kepala, ini dada, kemungkinan di area sini dadanya, ya dada janinnya. Tapi kalau kepalanya di atas misalnya, punggungnya di sini, berarti dia di sini, ya di dekat area kepalanya, berarti dia ada di atas abdomen, sedikit di atas abdomen. Sebaliknya gitu, kalau dia punggungnya di sebelah sana, kepalanya udah di bawah, berarti dia kita lakukan pemeriksaan DJJ-nya di perut ibu sebelah kiri bawah, ya. Oke, ini kita tadi DJJ-nya ada di sini, kepala bayinya di bawah, punggung kanan, ya. Berarti kita tempelkan ini posisinya. Nah, yang ini untuk tempel telinga, yang ini untuk ke arah tubuh ibu. Nah, ini kita posisinya bisa membelakangi ibu. Satu tangan kita meraba nadi ibu. Ya, ini untuk membedakan apakah yang dirasakan, yang kita dengarkan itu nadi ibu atau denyut Bayi. janin, karena akan berbeda. Kalau dia sama, kalau dia detuknya sama, itu berarti denyut jantung ibu, bukan janin. Ya, harusnya dia iramanya berbeda, nggak bersamaan. Jadi kita tempelkan satu tangan ini memegang tangan ibu, ya, memegang nadi Sambil ibu, dengar. ya. Lakukan pemeriksaan selama 1 1 menit. menit. Ya, 1 menit penuh. Cek 1 menit penuh. Bedakan antara suara bising usus, suara denyut jantung bayi dan denyut jantung ibu. Oke, kemudian untuk Doppler, ini biasanya kita akan pasang gel dulu. Gel. Ya, lakukan gel, oleskan gel, kemudian ini enggak hidup. Oke, ini nanti kita hidupkan. Sekarang udah banyak ya yang baru itu. Di sini ada layarnya yang langsung ada angkanya yang digital. Ya, kalau yang ini biasanya masih yang manual. Paling dengan suara nanti kita bisa hitung selama 1 menit berapa denyut jantungnya. Berapa DJJ normal bayi? 120, 110, 120 sampai 140. 160 ya. 120 sampai 160 kali per menit itu normalnya. Oke, cek DJJ-nya normal atau tidak. Oke, ini untuk Leopold dan pemeriksaan DJJ. Ya, pemeriksaan Leopold dan DJJ sudah, di abdomennya sudah. Kemudian kita ke